Ustaz sudah hadir dan teman-teman sudah hadir semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita mengikuti talabul ilmi Galasiro. Semoga kita langkahnya talabul ilmi mendapatkan keberkahan yang bermanfaat. Salat serta salam tak lupa kita junjung kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Insyaallah kita menjadikan umat yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai marilah kita sama-sama semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini dalam kegiatan dari pagi sampai insyaallah malamnya. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak kajian pada hari ini. Tafadhol Pak Ustaz. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, ibu majelis taklim khususnya dalam kelas sirah nabawiyah yang ada di Masjid Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan termasuk tadi disampaikan oleh Ibu ya, termasuk dengan bermajelis ilmunya ya, atau dengan talabul ilmi yang kita lakukan di pagi hari di waktu duha ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, mengganjar kepada kita dengan ganjaran yang baik, amin ya rabbal alamin. Ibu, kita pada pagi hari ini masuk ke dalam pembahasan terkait dengan ada yang namanya perang Fijar. Ya, atau di sini disebut dengan nama lain dengan perang Fujar, di mana sekilas ya, kita sudah membahas bagaimana Rasulullah ketika sebelum dilahirkan, demikian juga Rasul sudah dilahirkan, yang kemudian Rasul sudah mulai ya hidup dalam arti tanpa ayah, yang kemudian beliau juga kemudian dirawat ya, bahkan disusui oleh siapa Bu dulu? Oleh Halimah Sa'diyah. Yang kemudian berikutnya adalah di fase berikutnya beliau hidup tanpa ayah dan ibu ya, karena ibunda beliau itu Siti Aminah juga meninggal. Yang kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan kehidupan beliau dirawat oleh, setelah ibunya oleh siapa Bu? Oleh kakeknya ya, yaitu Abdul Muttalib, yang kemudian tidak lama sang kakek juga meninggal. Ya, maka beliau kemudian berada dalam asuhan sang paman, yaitu sosok yang bernama Abu Thalib, ya ayah daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian kita juga sudah berhenti atau membahas terkait dengan ketika berada dalam pengasuhan Abu Thalib, ya maka beliau kemudian sempat ya diajari atau diikutkan ya dalam bisnis. Artinya pulang pergi dari Mekah ke negeri Syam, yang kemudian terakhir ketika kemudian berada menuju ke negeri Syam, maka beliau bertemu dengan seorang pendeta ya, bernama siapa Bu? Ya disebut dengan pendeta Buhairah. Ya, Buhairah atau sebagian menyebutnya dengan, sebagian kalangan ya menyebutnya dengan Jirjis, atau kalau di sini diterjemahkan dengan Jurjis. Ya, ini sehingga ada salah seorang orientalis ya termasuk yang menyatakan Islam itu sebenarnya adalah ajaran Jirjis, atau Islam itu adalah ajaran Jurjis. Ya, karena ada kemiripan, ini kata mereka. Ya, ada kemiripan, yaitu terkait dengan Jurjis ini seorang penganut Nasara, ya agama Nasara, tetapi masih mentauhidkan Allah. Nah, sehingga kalangan orientalis menyatakan Islam itu sebenarnya diadopsi dari Jurjis ini.
Ya, nanti ini termasuk disebutkan oleh George Shell ya dalam pernyataan dia, dan itu sudah dibantah oleh para ulama kita. Ada yang namanya Dr. Ahmad Ghurab. Ya, dia menulis bantahan terkait dengan tidak benar kalau Islam itu merupakan bagian daripada ajaran Nasara atau bagian daripada ajaran Jurjis. Ya, mungkin ibu yang punya buku itu kan di halaman 117. Ya, pendeta Buhairo itu disebutkan di situ nama aslinya adalah Jurjis. Ya, yang lain baca dengan Jirjis. Ya, maka ini ada ya sebagian kalangan yang kemudian Jurjis kemudian sudah menjelaskan kalau sosok yang dibawa oleh sang paman yaitu Abu Thalib itu merupakan calon seorang nabi. Ya, kenapa kemudian Jurjis tahu kalau ini adalah calon seorang nabi? Ya, diantaranya apa? Setiap kali Rasulullah kemudian jalan, kemudian ada ya dinaungi awan. Ya, demikian juga tidaklah Rasul melewati sebuah batu dan pohon melainkan gimana Bu? Ya, sujud. Walaupun sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas sujudnya batu, sujudnya kemudian pepohonan. Demikian juga dengan tasbihnya burung ya. Dulu sudah kita sebutkan, ini tidak ada yang tahu pada hakikatnya kecuali siapa Bu? Kecuali Allah. Ya, bisa jadi kita tidak mengetahui apakah pepohonan yang goyang itu, ya kemudian pepohonan yang diam itu apakah kemudian dia bertasbih atau tidak, atau sedang bertasbih atau tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada prinsipnya seluruhnya, ya baik langit dan buminya, baik kemudian yang ada di langit dan buminya, semuanya bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk burung-burung. Ya, burung-burung itu sebenarnya apa? Bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyatakan walakin la tafqahuna tasbihahu. Ya, Allah menyatakan hanya saja kamu wahai manusia tidak mengerti. Ya, tidak faham bagaimana tasbihnya makhluk Allah tadi itu. Nah, kemudian terkait dengan perang Fijar. Ya, Fijar itu Ibu, itu dari kata fajara. Ya, suka ada hadis Ibu. Di antara ciri orang munafik itu ada 4. Ya, selain dia berbicara dusta, kalau berbicara berdusta, kalau berjanji gimana Bu? Mengingkari. Kalau diberikan amanah, ya dia khianat. Nah, yang keempat, ya disebutkan terkait dengan ya dia kalau kemudian bertengkar, maka dia apa? Ya melakukan kecurangan, melakukan penodaan. Ya, maka arti perang Fijar itu, Fijar artinya dosa. Fijar artinya maksiat. Fijar artinya penodaan. Ya, fijar artinya apa Bu? Menyelisihi apa yang sudah Allah tetapkan. Kenapa perang ini disebut dengan perang Fijar? Ya, karena ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Ibu-ibu, kita sekarang masih berada di bulan Dzulqa'dah. Masih ingat sekarang tanggal berapa Bu? 20. Ada yang bilang 20 atau 19? 20-an ya, sekitar 20. Ya, artinya kita sekarang sudah berada di fase 10 akhir. Ya, di bulan Dzulqa'dah. Nah, maka ketika kemudian perang yang terjadi di bulan Dzulqa'dah itu, kan Dzulqa'dah bulan apa Bu? Kan bulan-bulan haram. Ya, bulan dilarang untuk berperang. Bulan dilarang untuk kemudian apalagi bertengkar. Ya, bahkan kemudian Dzulqa'dah itu diartikan bulan untuk duduk-duduk. Ya, bulan untuk santai-santai. Dalam arti apa? Orang-orang Arab dulu, ya orang-orang Arab dulu ketika masyarakat jahiliyah itu mereka suka perang. Sedikit-sedikit perang, rebutan istri, rebutan wanita perang, rebutan pokoknya permasalahan yang sepele kadang juga apa? Terjadi peperangan. Nah, oleh sebab itu di sini disebutkan pada usia 15 tahun, yang lain menyebutkan 14 tahun. Ya, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah. Jadi ada kalangan Quraisy di satu sisi, kemudian punya kubu lagi, ya punya koalisi yaitu kalangan Kinanah, kemudian berseteru dengan Qais Ailan. Jadi Qais Ailan ini, ya ini istilahnya apa? Dikeroyok begitu ya. Quraisy bersama dengan Kinanah, ini dua kabilah ya, dua kabilah besar, kemudian berhadapan dengan Qais Ailan. Nah, ini penyebabnya apa? Tentunya para ulama berbeda pendapat. Tetapi intinya Ibu sekalian, perang Fijar itu terjadi 4 kali.
Ya, jadi yang namanya perang Fijar, perang yang terjadi di bulan yang dilarang oleh Allah, perang yang terjadi khususnya ada di bulan Dzulqa'dah itu 4 kali. Ya, pertama adalah dikarenakan ada seorang yang bernama Badar. Ya, Badar Al-Ghifari. Badar Al-Ghifari seorang yang kaya raya nih. Ya, seorang yang kaya raya yang kemudian dia berada di pasar Ukaz. Ya, di pasar Ukaz yang kemudian dia mengatakan ana a'azzul Arab. Ya, ana a'azzul Arab. Jadi Badar Al-Ghifari mengatakan aku ini bangsa Arab yang paling mulia. Nah, ini sambil duduk di dia ketika di pasar sampai ongkang-ongkang begitu dengan congkak dengan sombong dia mengatakan saya adalah satu-satunya orang Arab yang paling mulia. Kan kadang begitu Bu ya. Orang yang berduit, yang kaya, ya kemudian dia sosok yang dihormati akhirnya apa? Sombong. Nah, maka ketika ada orang yang mendengar Badar Al-Ghifari itu bicara seperti itu, akhirnya apa? Dari kalangan Quraisy ada satu orang, dia langsung menghunus pedangnya. Ya, dia tidak suka dengan perkataan itu, kemudian disabet. Ya, tapi niatnya dibunuh, ya tapi lolos. Jadi intinya Badar Al-Ghifari ini terluka. Ya, terluka, akhirnya apa? Ini dia manggil teman-temannya, ya manggil kabilahnya, yang kemudian terjadilah peperangan. Ini perang yang pertama. Perang yang kedua Ibu sekalian, antara Quraisy Kinanah dengan Ailan itu adalah ada seorang perempuan, ya seorang wanita dari kabilah Ailan ini, yang kemudian oleh kalangan Kinanah ada seorang laki-laki itu iseng Bu. Di apa istilahnya? Ya disebutkan dalam bahasa Arabnya tawfa biha. Tawfa biha artinya ya diganggu. Ya diganggu, yang kemudian perempuan itu diminta untuk menyingkapkan auratnya. Nah, perempuan itu nolak. Akhirnya karena nolak, kemudian laki-laki dari Bani Kinanah tadi itu kemudian minggir ya ke belakang perempuan itu, yang kemudian kalau pakaian zaman dulu kan tidak seperti sekarang Bu ya. Zaman dulu istilahnya ya masih sederhana lah. Diinjeklah ujung kainnya. Ketika si perempuan itu jalan, yang terjadi gimana Bu? Ketarik dia, lepas. Nah, maka terjadi peperangan juga. Ya, maka ini penyebab yang kedua, yaitu apa? Terkait dengan seorang perempuan dari Qais ya bin Qais Ailan ini diganggu ya sehingga kemudian terjadi peperangan. Ya, atau yang ketiga Ibu sekalian adalah dari kalangan Bani Amir, yaitu ada yang punya meminjamkan uang. Jadi orang Quraisy itu pinjam uang, yang kemudian ketika ditagih sulit. Ketika ditagih apa Bu? Susah bayar. Ya, kadang di masyarakat juga begitu Bu ya. Kalau kemudian mau ngutang, ya nangis-nangis, ngemis-ngemis ya. Tapi ketika ditagih, ya susah luar biasa. Ya menghindar terus, kemudian bahkan marah dan seterusnya. Ya ini sering terjadi. Nah dulu kemudian kalangan tadi pun demikian. Ya Bani Amir ini dari kalangan Hawazin, yang kemudian akhirnya berseteru lagi dengan Kinanah, berseteru dengan Quraisy, dan itu terjadi di bulan-bulan haram, termasuk Dzulqa'dah ini. Akhirnya apa Bu? Terjadi peperangan. Maka perang di bulan Dzulqa'dah, ini kan kita Dzulqa'dah ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berikutnya apa? Muharram. Tambah nanti di ujung, ya di belakang sana, yaitu bulan Rajab. Itu namanya apa? Bulan-bulan haram, tidak boleh untuk berperang. Tapi kemudian masyarakat jahiliyah melanggar. Nah, maka melanggar ketetapan Allah itu nama bahasa Arabnya apa Bu? Fijar. Ya menodai kesucian bulan Dzulqa'dah, menodai kesucian bulan Dzulhijjah, menodai kesucian bulan Muharram dan Rajab, disebut dengan apa Bu? Fijar. Ya pelanggaran, kemaksiatan, penodaan, ya tidak lepas dari kata itu. Ya maka orang yang berperang, misal hari ini yang sedang berperang siapa nih Bu? Ya misal yang masih perang nih, Iran, Israel dan Amerika, dan mungkin ada sekutu yang lain. Terkait dengan Rusia masih perang nggak Bu? Kan masih perang dengan apa? Ukraina. Ya, itu kan belum berakhir juga. Sebenarnya mereka yang melakukan peperangan, termasuk Amerika itu, ya ini kan luar biasa nih Bu. Ya Amerika dan sekutunya mengawali peperangan di bulan
Ramadan lalu Bu ya, masih ingat ya, kita sedang mau puasa, mereka meletuskan peperangan. Dan peperangan itu sampai hari ini masih terjadi. Jadi dari sisi bahasa, bisa saja perang hari ini disebutkan perang apa Bu? Perang Fijar. Ya, karena Amerika dan sekutunya jelas yang melakukan pelanggaran, yang kemudian kita ibu sekalian, ya tentunya harus kita yakini Amerika dan sekutunya itu apa? Istilahnya termasuk penjahat juga. Ya, termasuk penjahat yang kemudian harusnya kemudian apa? Tidak melakukan peperangan, tetapi berperang. Maka mereka terkena dengan ayat, ya paling tidaklah ya, orang-orang Yahudinya dengan Nasara dikatakan apa dalam ayat Bu? Walan tarada ankal Yahud. Ya, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, jadi orang Yahudi, orang Nasara itu selamanya apa? Tidak akan pernah ridho dengan umat Islam. Tetapi ibu sekalian, juga orang yang mencaci maki para sahabat Nabi, ya orang yang menghina sahabat Rasul, bahkan di antara mereka nih, dia menyatakan Aisyah itu nanti akan ada neraka khusus untuk Aisyah. Ya, Hafsah putri Umar, istri Nabi nanti akan ditempatkan di neraka khusus. Bahkan sekarang sudah banyak viral Bu ya, sudah berani di YouTube, kemudian di TikTok, kemudian di Facebook. Bagaimana orang-orang yang suka mencaci maki para sahabat Rasul bermunculan. Ya, ada anak-anak muda masih remaja dia mengatakan, bagaimana pendapat kamu tentang Abu Bakar? Laknatullah alaihi. Ya, Abu Bakar itu apa? Semoga Allah melaknatinya. Itu orang Indonesia itu. Ya, kemudian dibuatlah klarifikasi. Ya, tapi klarifikasinya gimana Bu? Canda, gurau. Ya, di akhir klarifikasinya dia minta maaf dan seterusnya, tapi di ujungnya disebutkan apa? Ya, Abu Bakar laknatullah alaihi. Menghina lagi. Ya, ini mirip nih Bu. Maka orang-orang seperti ini ya terkena dengan ayat wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi kalau kalangan Yahudi dan Nasara digambarkan dalam ayat ya mereka itu adalah kafir. Yang kemudian yang berikutnya siapa Bu? Orang yang suka disebutkan dalam ayat, barang siapa yang menyakiti Nabi dan mengikuti jalan yang tidak ditempuh oleh para sahabat Nabi, ya maka apa? Allah akan siksa mereka dengan siksaan yang pedih di neraka jahanam. Jadi hati-hati juga nih. Ya, kalau ada orang yang mencaci maki para sahabat Rasul, ada orang yang kemudian menghina para istri Rasul, ya bahkan ada sebagian yang kalau menghina, jadi kalau menghina istri Nabi itu kafir. Ya, bisa menghina Aisyah itu bisa kafir. Menghina istri Rasul yang lain juga kafir. Menghina sahabat Rasul yang kemudian ayat-ayat itu turun kepada sahabat itu kafir juga. Ya, terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq Allah turunkan ayat. Ya, terkait dengan apa? Rasul ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq di gua. Ketika sembunyi di mana, Bu? Di gua Hira apa gua Tsur? Ya, di gua Tsur. Ya, ada ayat ya terkait dengan ayat turun, kemudian la takhafu la tahzan innallaha ma'ana. Ya, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, Allah bersama dengan kita. Yaitu ketika ayat itu turun, ketika Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq itu berada di gua. Kok bisa? Ya, ada orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengkafirkan para sahabat Rasul. Ya, maka dalam hadisnya Nabi kita mengatakan ma min yahudiyyin wala nasraniyyin wala majusiyin, ya tidaklah seorang Yahudi, tidaklah seorang Nasara, dan tidaklah seorang Majusi. Majusi itu basisnya di mana? Di Iran. Majusi itu basisnya di Iran. Ya, tidaklah seorang Yahudi, tidaklah seorang Nasara, tidaklah seorang Majusi yang kemudian mendengar apa yang aku bawa, kata Nabi, falam yu'min bihi fahuwa finnar. Ya, jadi kalau ada orang Yahudi, ada orang Nasara, ada orang Majusi, kemudian mendengar Islam, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka Nabi mengatakan fahuwa finnar. Ya, mereka semuanya akan masuk neraka. Nah, oleh sebab itu sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran. Ya, terkait dengan perang Fijar, tadi kita sudah tahu definisinya. Fijar itu apa? Penodaan kepada bulan haram ini. Ya. Kemudian di antara penyebabnya yang keempat apa, Bu? Penyebab yang keempat disebut oleh para ulama, yaitu terkait dengan ada seorang yang bernama Utbah, ya Utbah bin Qais dari Ailan ini.
Ya, Utbah bin Qais yang nanti Ailan tadi itu dibunuh oleh salah seorang dari kalangan Kinana. Coba Bu, kan tidak boleh perang di bulan Dzulqa'dah. Ini malah terjadi perang. Yang kemudian tidak boleh membunuh, ini malah membunuh. Ya, terjadilah peperangan. Maka di satu sisi kemudian Quraisy ya dibantu oleh Kinana saling bahu membahu karena mereka berkoalisi ini Bu. Ya, mereka berkoalisi, mereka kemudian bersatu. Kalau salah satu di antara mereka ada yang terlukai, maka apa? Yang lain harus membela. Salah atau benar harus dibela. Ya, maka terkait dengan pembunuhan Utbah bin Qais ya yang kemudian dibunuh oleh yang bernama Barras ya. Barras ini dari kalangan Quraisy atau Kinana, sehingga apa? Ada dendam. Ya, dari kalangan kabilah Qais bin Qais Ailan ini akhirnya apa Bu? Terjadilah peperangan dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Coba Ibu baca dulu. Ya, surat At-Taubah ayat 36. Ini tentang wajibnya menghormati bulan Dzulqa'dah, ya bulan Dzulhijjah, termasuk bulan Muharram dan Rajab. Tidak boleh ada perseteruan, peperangan, perkelahian, pembunuhan. Ya, silakan. Boleh di antara Ibu yang baca dengan pakai mic ya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Baik. Jelas Ibu sekalian dari surat At-Taubah ayat berapa tadi? 36. Itu Allah sudah jelas menyatakan sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, maka dari 12 bulan itu Allah pilih ada bulan yang suci. Ya, bulan yang harus dimuliakan, tidak boleh berkelahi, tidak boleh kemudian perang, tidak boleh pembunuhan. Nah, 4 bulan itu yang pertama Bu, Dzulqa'dah yang kita sekarang berada di dalamnya. Yang kedua bulan Dzulhijjah, ya, nanti bulan Dzulhijjah ini puncak daripada kebaikan kumpul. Jadi bulan Dzulhijjah, bahkan seluruh amalan ibadah yang paling utama kumpul di bulan Dzulhijjah. Ya, sedekahnya, hajinya, kemudian juga umrohnya, ya kemudian salatnya, kurbannya, semuanya kumpul di bulan Dzulhijjah. Ya, berikutnya apa? Setelah Dzulhijjah, nah tahun baru yaitu bulan Muharram. Ya, nanti baru berikutnya setelah sebelum bulan Sya'ban, kemudian apa bulan Rajab. Ya, kita suka berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, kemudian wa Sya'bana, kemudian apa lagi Bu? Wa balighna Ramadan. Ini sudah suasana Ramadan lagi nih Bu. Ya. Kita berdoa ya Allah, ya berkahilah kami ketika di bulan Rajab, ketika di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan sekalian ya, kita sebagaimana para ulama terdahulu, ya mereka setelah berlalu bulan Ramadan, mereka berdoa agar amalannya di bulan Ramadan diterima, dan kemudian 6 bulan berikutnya gimana Bu? Berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka jelas Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci yang tadi kita sebutkan. Kemudian Allah menyatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah menyatakan janganlah di bulan-bulan itu kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ya, jadi sekalian, yang dimaksud dengan menzalimi itu di antara apa? Berperang. Ya, sehingga bangsa Arab dulu Ibu sekalian, misal gini, ini ada yang suka berperang itu ada kubu kabilah Mudhar. Ya, ada Mudhar, ada satu lagi. Ya, jadi saya lupa nama kabilahnya itu. Jadi kalau mau ketemu Rasul nih Bu, ya misal Rasul di sini
Ini kabilah satu, ini kabilah yang satu. Jadi orang ini Bu, itu kalau ketemu Rasul dijegat oleh kabilah ini. Mereka tidak bisa nemui Rasul kecuali di 4 bulan itu. Ya, maka ketika datang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram atau bulan Rajab, baru orang-orang yang ingin ketemu Rasul itu bisa bertemu dengan Rasul. Ya, ini sehingga apa? Ketika kemudian orang-orang Mudhar mengatakan, ya Rasulullah, bainana wa bainaka. Ya wahai Rasul, antara kami dengan engkau itu di tengah-tengah. Ini ada orang yang suka mengganggu. Maka kami tidak bisa menemui engkau kecuali pada bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram. Ya, demikian juga dengan bulan Rajab. Ya, makanya ini gambaran kalau zaman dulu itu luar biasa nih, Bu. Ya, jadi sejahat-jahatnya orang dulu itu masih apa? Menghormati bulan-bulan haram. Walaupun tidak dipungkiri. Ya, tidak dipungkiri juga ada ya orang Arab jahiliyah dulu yang nakal, Bu. Nakalnya itu gimana? Misal gini. Hari ini di bulan Dzulqa'dah ini mereka ingin perang. Ya, mereka ingin perang. Karena apa? Karena salah satu anggota keluarga mereka dibunuh. Akhirnya mereka sepakat, udah biar kita bisa membalas dendam. Ya, biar kita bisa balas dendam. Maka bulan Dzulqa'dah ini kita ganti sekarang. Kita ganti dengan bulan Safar. Jadi bulan Safar yang nanti setelah Muharram itu kemudian bulan Muharram berikutnya apa? Safar kan? Ya itu ditarik, Bu. Bulan Safar ditarik ke Dzulqa'dah, Dzulqa'dah ditaruh di bulan Muharram itu. Nah, itu bangsa Arab jahiliyah dulu begitu. Tujuannya apa? Agar bisa perang. Nah, jadi saking gatolnya gitu ya mereka ingin perang. Mereka tuh nggak bisa tidur gitu ya. Kalau apa? Enggak perang itu suka merubah-rubah. Ya, dan itu kebiasaan ya tradisi masyarakat jahiliyah dulu. Di satu sisi mereka benar-benar ingin menghormati bulan-bulan haram, tapi juga mereka melanggar. Yang harusnya itu bulan haram mereka rubah menjadi bukan bulan haram. Ya, sehingga inilah nanti Ibu sekalian, ya para ulama termasuk yang menyatakan kalau nanti di bulan Muharram kan ada amalan yang disunahkan, Bu, di bulan Muharram, yaitu apa? Puasa. Namanya puasa apa? Ya, puasa Asyura. Ya, puasa di tanggal 10 Muharram. Tapi berikutnya apa? Nabi mengajarkan kalau tahun depan kita akan puasa ya 2 hari, yaitu apa? Di tanggal 9 dan 10. Nah, maka kalaupun Ibu sekalian, kalaupun kita hanya puasa di tanggal 10-nya saja, sah tidak, Bu? Ya, sah, boleh. Ya, karena apa? Puasanya orang Islam di tanggal 10 Muharram itu tidak sama dengan puasanya orang Yahudi dan tidak sama dengan puasanya orang-orang Arab Quraisy dulu. Ya, karena orang Yahudi sudah tidak menggunakan lagi bulan-bulan Islam. Ya, mereka punya bulan sendiri, Bu, sama dengan orang Nasara yang kita pakai dengan Januari, Februari, Maret, April gitu, Bu ya. Ya, itu kan tidak sama dengan bulan-bulan Muharram. Orang Yahudi pun Ibu sekalian, hari ini kalender mereka kan beda. Ya, dengan kita. Nah, mereka ada istilah kanun awal, kanun tsani. Ya, itu tidak bertemu dengan namanya Muharram. Jadi kalau Ibu misal disebutkan saya ingin puasa tanggal 1 saja, silakan. Ya, 1 Muharram itu. Bukan 1 Muharram, tanggal 10 Muharram itu hanya 1 hari. Ya, kenapa? Tetap puasanya sah, puasanya boleh. Ya, dan itu memang termasuk yang disebutkan dalam hadis. Ya, puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram itu pahalanya apa, Bu? Bisa mengampuni dosa sebanyak ya 1 tahun. Ya, sebanyak 1 tahun. Beda dengan puasa Arafah. Ya, kalau puasa Arafah berapa, Bu? Nah, nanti puasa Arafah nih, tanggal berapa? Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah nanti, Ibu sekalian, puasa Arafah itu pahalanya 2 tahun. Ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beda dengan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu kan dilakukan oleh Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka sudah melakukan. Jadi puasa Asyura itu puasa orang-orang terdahulu. Puasa Asyura itu puasa yang sudah ada syariatnya sejak zaman Nabi terdahulu. Beda dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu murni syariat Nabi Muhammad. Coba kita lihat nih. Ketika terkait dengan syariat Nabi Muhammad, puasa Arafah itu pahalanya berapa?
2 tahun. Tapi kalau terkait dengan syariat sebelum Nabi Muhammad, pahalanya berapa? 1 tahun. Ini menggambarkan tentang ya betapa mulianya, agungnya Nabi Muhammad beserta dengan Islam. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi kita, ya tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai sebuah keutamaan, Bu ya. Keutamaan umur umat Nabi itu pendek-pendek dibandingkan dengan umat terdahulu. Tapi amalannya gimana, Bu? Kalau dilakukan dilipat gandakan. Ya, ibu misal puasa 6 hari di bulan Syawal, nilainya berapa, Bu? Sama dengan kalau digabung dengan Ramadan sama dengan berapa? Setahun. Ya, tapi kalau diambil saja hanya 6 harinya saja, tinggal dilipat gandakan kali 10, berarti berapa? 60 hari. Ya, jadi puasa 6 hari nilainya sama dengan puasa 60 hari sama dengan 2 bulan. Ya, sehingga Ramadan itu kemudian 30 hari. Ya, kemudian tambah dengan Ramadan misal dikalikan dengan 10, berarti 10 bulan. Ya, ditambah dengan 6 hari puasa berarti apa? 2 bulan, berarti digabung menjadi ya 12. Ya, 12 bulan sama dengan 1 tahun. Ya, maka ibu sekalian, di sini kemudian penulis mengatakan dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan haram. Jadi yang dilanggar oleh orang-orang Arab ketika itu, Bu, itu 2. Perang di bulan haram, bulan yang suci. Yang kedua juga apa? Perangnya di tanah haram, di tanah suci. Ya, padahal kita ingat, Bu sekalian, Nabi kita mengingatkan dalam hadis ya riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim. Nabi ketika di bulan-bulan haram itu kan pidato, khususnya ketika di Dzulhijjah. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu semuanya diharamkan atas kalian. Dalam arti apa, Bu? Tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh orang itu membunuh. Kemudian tidak boleh orang itu terkait dengan kehormatan, ya misal memperkosa, yang kemudian berzina. Ya, demikian juga dengan kaitannya dengan harta, kaitannya dengan nyawa. Kemudian apa, Bu? Harta dan kehormatan. Nabi mengatakan janganlah kalian saling menzalimi dalam perkara itu. Sampai Nabi mengatakan sesungguhnya ya kesucian daripada nyawa, kesucian daripada harta, dan kesucian daripada kehormatan itu senilai dengan sucinya bulan ini. Ya, dan senilai dengan sucinya tempat ini. Maksud tempat ini siapa, Bu? Mana? Mekah. Ya, maka Mekah itu suka disebut dengan Mekah, Madinah suka disebut dengan apa? Kota suci. Ya, maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab juga bulan-bulan suci. Ya, yang tidak boleh kemudian kehormatan, kemudian harta, kemudian juga nyawa itu ditumpahkan. Hari ini kan begitu, Bu. Ya, ada orang ini beberapa hari yang lalu, Bu ya. Itu ada ibu-ibu sudah tua dibunuh oleh mantan. Nah, ada, Bu ya, betul ya. Dibunuh oleh mantan menantunya. Ya, padahal orang-orang yang sudah tua begitu kan istilahnya, Bu ya, ditodong saja kemudian suruh menyerahkan hartanya kan dikasih. Ya, ini sampai dibunuh. Ya, dan yang bunuh itu ya orang dekat. Ya, artinya mantan menantunya. Ya, ini luar biasa. Itu kan satu pelanggaran, ya kan, itu pun juga terjadi bisa di bulan-bulan haram. Ya, dalam Islam ya, kalau dalam Islam itu kan tidak boleh. Ya, atau ada misal yang lagi heboh ini. Ya, yang lagi heboh betul atau tidaknya mudah-mudahan. Ya, dalam arti ada orang yang tidak membunuh tapi dituduh membunuh sekeluarga. Kan ada ya? Kan ada ketika dia mau bicara, ya kemudian dia menyampaikan, ya kalau kaki dia dipatahkan, ya kemudian dia tidak membunuh, ya pelaku sebenarnya ya orang lain, tapi kemudian apa? Yang dituduh dia disuruh untuk ngaku kalau dia adalah pelaku. Nah, jadi juga terkait dengan pelanggaran. Ya, maka penulis juga menyatakan dinamakan perang Fijar karena terjadi apa, Bu? Pelanggaran. Bayangkan, Bu ya, orang yang dituduh membunuh tadi, kira-kira nih, Bu, hukumannya kalau biasanya nanti apa, Bu? Kalau membunuh sekeluarga, kan hukumannya bisa apa? Hukuman mati. Padahal dia tidak berhak menerima hukuman itu. Ya, ini juga termasuk fijar. Ya, atau fijar itu kata fajar, ya fajarah. Dalam ayat kan ada
terkait dengan yang ada kata fajar itu saya tahu. Ada ya di juz amma itu kan ada ya. Ya artinya terkait dengan dosa, pelanggaran, kemaksiatan, ya penodaan. Ya terkait dengan maka Nabi memberikan pesan. Ya beliau khutbah ketika di bulan haram itu, ketahuilah ya yang namanya nyawa, namanya harta, namanya kehormatan itu semuanya apa? Suci. Ya diharamkan kepada kalian. Sebagaimana sucinya tempat ini Mekah dan sebagaimana apa sucinya bulan ini atau apa bulan-bulan haram. Maka ini tidak boleh Bu ya, misal apa kaitan dengan ada orang yang korupsi, mencuri. Karena Ibnu Abbas Ibu ketika mengomentari ayat ke-36 dari surat At-Taubah kan disebutkan situ, janganlah kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan itu. Bukan berarti di bulan lain boleh melakukan kezaliman, bukan. Artinya apa Bu? Kezaliman yang dilakukan di 4 bulan ini ya dosanya ya dilipat gandakan. Maka Ibnu Abbas mengatakan kalau ketaatan, kalau amal soleh itu kemudian Allah lipat gandakan ya kebaikan itu, tetapi perlu diingat dosanya pun ya wajalan dzanbi kadza, wajalan dzanba kadza. Jadi Ibnu Abbas mengatakan demikian juga yang namanya dosa Allah lipat gandakan. Ya, jadi mencuri di bulan Dzulqa'dah tidak sama dosanya dengan mencuri di bulan Safar. Sama-sama dosa. Tapi kalau ditanya mana yang paling besar dosanya, yang mana Bu? Mencuri di bulan Dzulqa'dah. Ya, korupsi di bulan Dzulqa'dah. Sekarang kita lihat, orang nyolong di Masjid Jannatul Firdaus dan orang nyolong di Mekah ketika tawaf, ya, ketika tawaf kemudian nyolong. Kan ada Bu, selesai tawaf ada ibu-ibu jamaah haji atau umroh teriak histeris. Ternyata apa? Dompetnya ya, uangnya sudah hilang atau tasnya ada tapi sudah robek. Itu hebat sekali Bu ya, bisa ngerobek. Ya, pencurinya udah terlatih betul itu. Ya, kan ada yang selesai tawaf histeris. Ya, ketika ditanya uangnya hilang, uangnya habis. Dosa mencuri ketika di Masjidil Haram dengan dosa mencuri di Jannatul Firdaus mana yang paling gede Bu? Di Masjidil Haram. Ya, jadi tempat itu berpengaruh. Jadi ketika tempat itu mulia, kebaikan di situ dilipat gandakan, tapi ingat dosa pun akan dilipat gandakan. Ya, di Mekah dan juga di Madinah. Walaupun nanti kalau ditanya nih Bu, ya terkait dengan orang yang nyolong, orang yang korupsi, orang yang ngebegal, kan dapat duit tuh Bu. Ya, jadi orang yang nyuri itu dapat duit, dapat rezeki. Boleh nggak Bu? Kita nyebut hasil pencurian itu, hasil korupsi itu sebutan rezeki. Itu rezeki Allah bagi dia. Kan ada nih Bu. Misal yang korupsi, dulu yang korupsi timah berapa triliun Bu? Kan gede Bu ya? Ya, misal sekian ratus triliun. Boleh nggak Bu kita mengatakan itu rezeki dia? Kan dengan hasil korupsi dia bangun rumah, bisa dinikmati oleh anak istrinya. Dengan hasil korupsi dia punya asisten rumah tangga, dia punya supir pribadi, dia punya motor, dia punya mobil, bisa dinikmati. Itu rezeki bukan? Ibu, rezeki bukan itu? Rezeki buat dia ya. Kan dia makan, ya kan? Rezeki bukan Bu namanya Bu? Rezeki yang haram ya. Ya. Jadi boleh kita mengatakan itu rezeki dia, tapi rezeki yang haram. Ya, rezeki yang haram. Ya, atau rezeki yang tidak diridhoi. Ya, jadi sekalian, sekarang kita lihat orang kafir. Orang kafir itu makan, minum, bahkan yang diminum itu khamr, yang dimakan itu babi. Itu rezeki bukan? Ya, bagi dia rezeki, tapi rezeki yang sebenarnya ya rezeki yang haram. Ya, jadi rezeki itu kan ada ya istilahnya ada rezeki yang hanya sekedar dimanfaatkan saja.
Ya, rizki yang dimanfaatkan, tapi ada rizki yang dimiliki. Nah, maka yang dimakan oleh orang kafir, yang kemudian dimakan oleh para koruptor, itu sebenarnya apa? Rizki yang sifatnya dimanfaatkan, tapi belum tentu dia miliki. Ya, karena buktinya apa, Bu? Setelah kemudian ketahuan, hartanya gimana, Bu? Kan disita. Ya, jadi rezekinya itu apa? Yang dia makan, yang dia nikmati. Ya, maka disebutkan dalam hadisnya, ya ketika kemudian tidaklah yang dimiliki oleh seseorang itu apa yang dia pakai kemudian usang. Ya, kita bisa pakai baju, Bu, ya. Lama-lama kan kemudian apa? Kan usang. Ya, warna kemudian pudar dan seterusnya, robek dan seterusnya. Ya, kemudian apa yang dimakan kemudian kenyang, setelah itu apa, Bu? Dibuang. Ya. Nah, maka itulah para ulama mengatakan apakah kemudian hasil korupsi, hasil maling, ya maling mencuri begitu, apakah boleh disebut rezeki? Sebagian mengatakan boleh. Ya, boleh, tetapi tadi ada rezeki, kemudian rezeki itu kan gini, Bu. Allah mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya, Allah menyatakan, tidaklah satupun makhluk di muka bumi ini melainkan yang menanggung rezekinya adalah Allah. Ya, maka rezeki para bandit ya dengan nyolong tadi. Ya, rezekinya para koruptor dengan mencuri. Ya, tetapi tidak semua rezekinya dimiliki. Ya, jadi rezekinya itu apa? Hanya untuk sekedar makannya saja. Karena kalau Allah tidak memberikan itu, mati mereka. Ya, mereka mati. Maka bagian daripada bentuk Allah berikan rezeki dalam pengertian yang umum tadi, yaitu semuanya rezeki, tetapi ya bagi orang Islam tentunya mengais rezeki ada koridornya, ya ada batasan-batasan. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari perang Fijar ini, Bu, pelajarannya apa? Coba lihat di penggalan akhirnya itu. Ya, di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pertanyaannya gini, ini kan usia Rasul berapa? 15 tahun. Maka ada dua pendapat. Ya, pertama dari sisi usia, ada yang mengatakan itu usia 14 tahun. Karena perang Fijar yang pertama yang tadi saya sebutkan, Bu, itu usia 10 tahun. Usia 10 tahun Rasul sudah ikut dalam perang Fijar. Yang pertama usia 10 tahun. Walaupun yang lain mengatakan tidak semua perang Fijar Rasul ikut, itu ada selisih pendapat. Ya, jadi kalau disimpulkan gini, ada 4 bentuk perang Fijar. Apakah Rasul ikut semua dalam perang Fijar? Ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan Rasul sudah ikut, tapi yang lain mengatakan enggak. Ya, Rasul hanya ikut di perang Fijar yang keempat, yaitu yang di usia berapa? 15 tahun. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga adalah apakah Rasul ikut dalam perang Fijar itu ikut mana atau hanya mengumpulkan anak panah? Kan gini, Bu, ya. Mana nanti yang musuh datang panahnya kemudian oleh Rasul dipungut, dikasihkan ke paman-paman beliau. Ya, jadi Abu Thalib ikut perang, kemudian paman Nabi yang lain ikut perang. Nah, Rasul itu apa? Pertanyaannya, Rasul itu ikut memanah ataukah hanya tugasnya apa? Tukang mengut panah. Penulis mengatakan gimana, Bu, di sini? Hanya memungut saja, mengumpulkan. Ya, jadi panah-panah, anak panah yang berserakan itu dikumpulkan oleh Nabi, dipungut oleh Nabi, diserahkan ke pamannya, nanti pamannya yang mana. Tapi sekalian ada pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua, ketika kemudian ulama mengatakan Rasul itu mengut dan mengumpulkan anak panah, itu bukan berarti Rasul tidak ikut mana. Jadi Rasul itu 2 fungsinya. Beliau ikut mana, tapi juga apa? Kemudian mengumpulkan anak panah tadi kemudian diberikan kepada paman-pamannya. Ya, maka ini ada silang pendapat. Ya, tetapi intinya apa, Bu? Di sini di usia 15 tahun ini, Bu, karena yang lain mengatakan 15 sampai 20. Ya, 15 sampai 20 terjadi perang Fijar, maka ini dididik nih, Bu. Yang pertama, Rasul sejak kecil sudah dididik untuk mandiri. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ya, maka biasanya kalau anak yang hidup dengan orang lain, ya itu akan cepat mandirinya dibandingkan dengan
Ya, yang anak apa itu dengan orang tuanya. Ya, karena relatif misalnya kalau dengan orang tuanya misal apa masih ya dimanja dan seterusnya. Sementara kalau bukan anak, ya seperti Rasul tadi, ya ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, itu kan cepat mandirinya. Ya, bahkan nanti akan kita temukan. Maka di sini sekalian, kemandirian sudah dididik. Kemudian yang kedua termasuk apa? Diajari bisnis. Kan tadi Bu, sebelum terjadi perang Fijar, usia Rasul sudah diajak ke mana? Ke negeri Syam. Itu usia berapa itu? Ya sekitar 10 ke bawah. Ya 10, 9 begitu ya. Sudah diajar, sudah jadi insting untuk bisnisnya itu Rasul sudah dilatih. Karena nanti akan bisnis beneran ketika bersama dengan siapa Bu? Nah, dengan Khadijah nanti. Ya, jadi sebelum menikah itu nanti Rasul kan bisnis. Ya menjual barang dagangan milik ya Siti Khadijah. Ya nanti di halaman berikutnya Bu ya. Nah, maka sekalian jadi Rasul sudah dididik oleh paman-pamannya ya termasuk keahlian dalam bisnis nantinya. Yang kemudian yang berikutnya yang poin perang Fijar ini Bu, sudah dilatih oleh paman-pamannya bagaimana berperang. Ya, jadi bagaimana berperang. Bahkan dulu pernah kita sampaikan dan nanti akan ketemu dengan hadis ya terkait dengan bagaimana Rasul melatih para sahabat itu memanah. Jadi ketika di Madinah, ini kan ada dua kubu sahabat. Ya, ada sahabat di sini, ada sahabat di sini. Kemudian dua-duanya latihan memanah. Ya, latihan mana? Kemudian Rasul masuk di salah satu kubu. Apa kata Nabi? Wahai sahabat yang di sebelah sana, coba panah kami. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa kami memanah Anda atau memanah kubu Anda sementara Anda di tengah mereka? Kami enggak apa istilahnya Bu? Ya apa istilahnya? Segan Bu ya, segan kemudian tidak nyaman lah masa memanah Rasul. Akhirnya apa kata Nabi? Irmu fa inna kana abukum romian. Ya, jadi di antara makna sabda Nabi, ya wahai para sahabat jangan sungkan-sungkan. Panahlah meskipun aku ada di sini. Ya, panahlah karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah apa? Ahli panah. Jadi Rasul itu sudah dibiasakan, sudah terbiasa hidup. Ya dengan kondisi tadi Bu. Ya ada peperangan. Bahkan Rasul sudah terbiasa ikut apa Bu? Ya untuk memanah. Ya karena nenek moyang Nabi siapa Bu yang ahli panah? Ada yang masih ingat? Siapa nenek moyang Rasul yang jago mana? Coba. Silsilah Nabi nyampe ke mana dulu? Ke Nabi siapa? Nabi Ismail. Ya Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, punya anak Nabi Ishak. Nanti Nabi Ismail punya anak, ya ada satu, ada dua. Nanti dari jalur yang kedua kemudian terus lahirlah Nabi kita. Dan Nabi Ismail itu Bu, itu pemanah ulung. Ya jadi jago panah itu adalah siapa? Nabi Ismail. Ya jadi ada silsilah, ya ada nasab, ya ada aliran darah daripada Nabi Ismail dan itu senantiasa diingat oleh Nabi. Ya Nabi mengingatnya gimana Bu? Panahlah karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah apa? Ahli panah. Ya maka di poin ini di usia 15 ini Rasul sudah dilatih untuk apa Bu? Berperang. Ya karena Ibu kalau baca buku ini Bu, nanti ini di lembar selanjutnya ini isinya apa Bu? Karakteristik buku ini Bu, yaitu Ar-Rahiqul Maktum ini karakteristiknya. Ini akan ditonjolkan peperangan yang diikuti Nabi. Ya nanti isinya perang. Ya perang. Nah maka Nabi itu apa sejak kecil memang sudah dilatih. Ya sama dengan ini Bu, dengan misal nih kalau di galaksi jatuh misal ada bom, dengan di Gaza jatuh bom yang kaget yang mana nih Bu? Kira-kira orang Gaza atau kita yang kaget? Ya mereka sudah terbiasa dengar bom, kemudian apa rentetan ya peluru. Ya. Tapi kalau kita baru dengar tuh udah pada kabur. Ya, tapi kalau di Gaza kadang gitu. Ya artinya yang terbiasa. Nah, Rasulullah itu begitu. Rasulullah sudah terbiasa dengan panah, Rasulullah kemudian sudah terbiasa dengan peperangan.
Ya, bahkan demikian. Jadi skill beliau sudah, ya punya skill lah. Ya terkait dengan insting bisnis sudah, ya kemandirian juga sudah. Demikian juga dengan berikutnya apa Bu? Dengan peperangan. Nanti berikutnya dengan menggembala. Ya, gembala. Kenapa? Misal gini, dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan ma min nabiyyin illa wara'nyal ghanam. Nabi mengatakan tidak ada satupun nabi yang Allah kirim, tidak ada satupun nabi yang Allah utus, melainkan mereka dulu pernah menjadi penggembala kambing. Ya, Rasul pun menggembala. Nah, kok yang digembala Rasul itu kambing, bukan unta, bukan ayam, petelur ya, ayam. Kok Nabi bukan ayam gitu? Ibu-ibu kan ada sekarang ya ayam yang bisa di rumah ya, yang apa bertelur itu. Ya, kenapa Rasul kok bukan unta yang digembalanya? Ya, bukan kemudian disebut gonam. Gonam itu kan ada kambing, ada domba. Yang paling sulit diatur yang mana? Kan ada di kita nih, ada kambing, ada domba. Kan masing-masing punya karakteristik Bu ya. Beda enggak Bu kambing dan domba? Kalau kambing kalau yang bulunya tebal tuh, misal yang dari Garut itu apa? Yang bertanduk ini? Domba. Kalau kambing yang telinganya panjang yang mana Bu? Nah, itu kambing. Yang paling sulit diatur yang mana Bu? Yang ini Bu ya. Nah, Rasul tuh gembala yang mana Bu? Yang kambing ya. Nah, itu nanti akan dilihat dari sisi kenapa yang diternak ya, yang pelihara atau ya yang dirawat oleh Rasul itu kambing. Ya, nanti ini terkait dengan nanti para ulama mengatakan tarbiyah qiyadiyah. Jadi pendidikan leadership ya terkait dengan sebagaimana karena Nabi mengatakan tidaklah seorang nabi melainkan akan dulu pernah menjadi penggembala kambing. Jadi untuk ini sebagai skill calon pemimpin. Nah, masalahnya pemimpin sekarang Pak RT, Pak RW sampai presiden kan kayaknya nggak ada Bu ya yang ternak. Ada nggak Bu? Ya kan yang ada paling kegorong-gorong gitu kan masuk ya. Ya kecuali ini. Ya paling kayak Pak Prabowo kan dia kuda kalau dia. Ya kalau dia kuda. Baik, ibu sekalian. Nah, ketika kemudian perang Fijar itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah, maka melahirkan Hilful Fudul. Ya di halaman ini Bu. Ada Hilful Fudul. Jadi Hilfu itu artinya koalisi. Ya, koalisi. Kemudian Al-Fudul adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat. Maka para tokoh yang mulia tadi itu berkoalisi. Ya mungkin nanti bisa dibaca Bu ya, bisa dibaca. Jadi intinya kemudian ini terkait dengan peperangan ini kan peperangan kalangan jahiliyah nih Bu. Ya, jadi ada mereka fanatik dengan kelompoknya. Mereka fanatik dengan golongannya. Jadi Quraisy dan Kinanah. Pokoknya kalau ada yang melukai dari kalangan Quraisy, maka Kinanah harus bantu. Mau salah mau benar. Coba ibu bayangkan Bu tadi. Yang diganggu, perempuan yang diganggu itu bukan dari kalangan Quraisy. Perempuan yang diganggu bukan dari kalangan Kinanah. Yang diganggu itu yang dari siapa Bu? Dari Qais bin Ailan itu. Diganggu oleh Quraisy, diganggu oleh Kinanah. Yang salah siapa Bu kalau dilihat dari situ? Kan yang salah Quraisy. Ya, tetapi pada masyarakat saat itu sekalian yang terjadi itu adalah fanatik kelompok. Ya, fanatik golongan. Pokoknya benar maupun salah kita harus bela mati-matian. Kan sekarang kan kadang begitu Bu ya, perang antar RT, antar desa. Itu ada. Ya perang antar desa tuh, tapi biasanya ini perbatasan. Ya saya sempat menyaksikan puing-puing ya bekas perang antar desa. Itu yang jadi korban rumah-rumah yang perbatasan. Ya, mereka nggak peduli Bu. Jadi yang salah siapa? Ya misal karena minum khamar, karena organ tunggal, kemudian kelahi, ribut. Ya pemuda ini dan pemuda itu. Tapi siapa yang ikut
meramaikan warga sekitar, mereka nggak peduli. Ya yang penting mereka punya prinsip, pemuda kita luka, pemuda kita dibunuh. Ya mau salah mau benar nggak peduli. Nah itu sama dengan Quraisy dulu. Ya sama dengan Kinanah dulu, sama dengan Qais Ailan dulu. Ya mereka nggak peduli. Pokoknya ada yang terluka, kita lawan. Ini namanya apa Bu? Di level yang perang Fijar itu masuk di level asobiyah, fanatisme golongan. Boleh Bu dibuka dulu surat Al-Fat. Surat Al-Fat surat ke-48 ada kata-kata fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Surat 48 ya, surat Al-Fat ayat 26. Boleh Ibu dibaca Bu, silakan. Silakan, boleh. Bismillah. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, dalam surah Al-Fat jelas Bu ya. Il ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Hamiyah itu fanatisme. Ya, jadi dalam hati orang-orang kafir itu ada fanatisme apa Bu? Fanatisme jahiliyah. Ya tadi yang saya sebutkan. Pokoknya ini yang korban adalah warga kita, lawan warga sana. Yang korban adalah pemuda di desa kita, maka pada desa sana serang. Itu jahiliyah. Ya jadi fanatisme itu bisa jadi fanatisme ketokohan. Ya pokoknya kalau itu ustadz kita mau salah mau benar kita bela. Itu fanatisme Bu. Tapi fanatisme apa? Jahiliyah. Ya atau misal yang punya prinsip, ya pokoknya yang korban itu dari RT kita nggak peduli, yang salah siapa udah RT sana lawan. Itu apa? Fanatisme ya kedaerahan. Ya atau kedaerahan yang termasuk suku, ras. Ya misal ada suku Sunda ya lawan suku apa Bu? Misal Madura, atau Madura lawan yang dulu sempat tuh di Kalimantan di mana itu? Ya di Dayak Bu ya. Itu pas di Mesir itu, pas di Mesir. Ya kemudian kita bisa mengakses, itu kan ada ya yang kepalanya kemudian ditaruh di pagar-pagar itu. Ya. Itu sampai berita itu ketika saya masih mahasiswa. Ya dan orang-orang Mesir melihat di berita. Ya, kan orang Mesir itu Bu, kalau sama orang Indonesia itu disebut dengan ahsanun nas. Manusia paling baik itu orang Indonesia. Ya, sampai mereka mengatakan, ya, Mesir itu adalah ibu dunia dan bapaknya itu Indonesia. Ya, jadi bapaknya dunia itu Indonesia. Ibunya dunia adalah Mesir. Jadi mereka mengatakan Misr umud dunya wa Indonesia abuha. Ya, jadi ibunya dunia itu adalah Mesir. Ya, sementara bapaknya adalah Indonesia. Kalau orang Mesir Bu, ketemu orang Indonesia tuh senangnya luar biasa. Ya, mereka bilang ahsanun nas. Jadi manusia paling cap jempol. Ya, jadi kalau mereka punya tangan sama kakinya jempol semua, mereka angkat semuanya. Tapi gara-gara lihat itu Bu, kasus Sampit itu, bukan Sampit, Sampit ya, kasus Sampit. Itu mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Bisa juga melihat di situ, dilihatkan. Lihat ini Indonesia. Ya, mereka geleng-geleng. Ternyata sebaik-baik manusia yang kita kira ternyata apa? Tega seperti ini. Ya Bu, kenapa? Ya. Nah ini itu tadi Bu ya. Jadi apa? Fanatisme jahiliyah. Ya fanatisme kelompok. Ya fanatisme ya ormas kelompok gitu ya. Termasuk ya banyaklah termasuk kedaerahan kesukuan. Ya maka ini
tentunya, yaitulah yang disebutkan dalam ayat, yaitu semuanya dengan apa? Hamiyah. Ya, hamiyah. Jadi hamiyah itu ya asobiyah, fanatisme golongan. Ya Quraisy dan Quraisynya, ya Kinanah dan Kinanahnya, kemudian Qais ya Ailan dengan Qais Ailan. Ini terjadi berkubu-kubu. Baik, ibu sekalian, maka kemudian Hilful Fudul, coba lihat dulu ya. Hilful Fudul itu bahasa ringkasnya koalisi lah. Ya, koalisi yang dibentuk oleh para tokoh. Koalisi yang diinisiasi oleh para tokoh. Ya, peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul pada bulan apa, Bu? Dzulqa'dah, yang merupakan bulan haram, bulan suci. Ya, intinya begitu, Bu. Jadi intinya dikumpulkanlah orang-orang para tokoh itu, ya di antara apa, di rumahnya Abdullah bin Jad'an atau Jud'an, ya At-Taimi. Ini orang baik nih, Bu. Jadi Abdullah bin Jud'an itu orang baik, dermawan. Ya, ada orang yang punya utang, gara-gara utangnya kemudian disiksa, udah aku yang tanggung utangnya, aku yang jam utangnya, bebaskan dia. Nah, Abdullah bin Jud'an itu orang baik, sehingga dulu pernah saya singgung, Bu. Ya, Abdullah bin Jud'an ini apakah masuk ke dalam kategori orang musyrik atau dia ikut ajaran sisa-sisa Nabi Isa? Itu ada silang pendapat. Ya, tapi di antara tokoh yang kemudian menginisiasi dan jadikan tempat berkumpul, kan gitu, Bu ya. Kalau di kita kan kalau ada pertemuan tokoh, ketemu di rumah tokoh itu, berarti tokoh itu apa? Termasuk salah satu tokoh sentral. Ya, misal pertemuan di rumah JK misal, Pak Yusuf Kala, berarti Yusuf Kala, ya dia tokoh, dia sesuatu yang dihormati. Ya, sama dengan Abdullah bin Jad'an ini. Ya, atau Abdullah bin Jud'an ini, dia seorang tokoh. Ya, dia kumpulkan para tokoh itu yang kemudian sepakat mereka untuk berkoalisi. Ya, siapapun yang kemudian ada orang yang didolimi di Mekah, mau pendatang, mau pribumi, mau bukan pribumi, selama dia ada di Mekah maka harus dilindungi, tidak boleh didolimi. Ya, maka apa, Bu? Fanatisme kelompok sudah disingkirkan. Ya, jadi kalau ada orang Quraisy didolimi, semuanya harus bangkit. Kalau ada selain Quraisy didolimi selama itu di Mekah, kemudian apa? Harus dilindungi. Pokoknya selama ada orang di Mekah, mau datang dari Yaman, datang dari Indonesia, datang dari Garut, datang dari mana lagi, Bu? Ya, selama di Mekah, maka apa? Harus dilindungi. Sampai hari ini kan begitu. Ya, di Mekah itu darah harus dijaga. Kemudian jangankan darah manusia, Bu. Boleh nggak, Bu, berburu di daerah haram itu? Kan banyak merpati tuh. Ya, banyak merpati tuh kayaknya nih lagi ngidam. Ya. Lagi ngidam. Ya? Oh iya, foto. Ya, kalau foto boleh. Ya, ngasih makan boleh kan, Bu ya? Ya, misal ada wanita lagi hamil, lagi umrah, lagi haji, tiba-tiba ngidam. Ya, ngidam ingin makan daging burung merpati yang ada di Mekah. Boleh nggak, Bu? Pokoknya dia uring-uringan, guling-gulingan, gak mau pulang ke Indonesia. Ya, sampai harus apa? Makan daging merpati itu dulu. Boleh nggak, Bu, diambil, disembelih? Nggak boleh. Ya, maka burung-burung di sana ya terjaga betul. Ya, itu sejak zaman dulu tuh. Ya, sejak apa terjadi perjanjian koalisi Hifdzul Fudul ini. Ya, bahkan sekalian, coba dilihat di alinea terakhir di halaman 120 itu. Ya, yang terkait dengan Hifdzul Fudul. Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang digembor-gemborkan ketika itu. Maksudnya tadi, ya, perang Fijar itu, Ibu. Perang Fijar itu adalah dampak daripada apa? Fanatisme suku. Fanatisme golongan. Maka dihilangkan dan dilebur dengan adanya apa? Perjanjian, adanya kesepakatan, atau bahasa kita apa kesepakatan itu? Ya, MOU lah. Ya, MOU, kesepakatan kedua belah pihak atau kesepakatan seluruh para tokoh, ya, untuk apa? Membela orang yang dizalimi, baik pendatang maupun pribumi.
Ibu lihat di sini dalam buku, ya, misal disebutkan apa yang terjadi. Di antara hal yang disebutkan sebagai sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah ada seorang dari Zabid. Ya, Zabid ini dalam riwayat yang lain disebutkan Yaman. Ya, datang ada orang dari Yaman datang ke Mekah, membawa barang dagangannya, kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tapi tidak dibayar. Ya, jadi Wa'il ini, Al-As bin Wa'il ini seorang apa ya? Tokoh yang jahat. Ya, dia seorang penjahat. Ya, dia tokoh nih, Bu. Dia tokoh, kemudian ada dari Yaman bawa barang dagangan, udah, ini saya beli. Ya, nanti saya bayar. Ketika barang dagangnya Ibu itu sudah dimiliki, ya, Al-As bin Wa'il ketika ditagih gimana, Bu? Dia tidak mau ngasih. Dia tidak mau bayar. Ya, akhirnya orang Yaman itu kemudian berteriak, ya, dia bersenandung, intinya apa? Minta bantuan, tapi nggak ada yang mau bantu. Ya, jadi dari kalangan Quraisy nggak ada yang mau bantu, dari yang lain nggak mau bantu, kecuali siapa? Ada seorang yang bernama Zubair bin Abdul Muttalib. Ini kalangan Quraisy. Ya, berarti apa? Termasuk saudara daripada, ya, artinya masih paman-paman Nabi. Maka Zubair kemudian apa? Dia datang. Ya, dia datang, lalu dia bertanya, mengapa orang ini diacuhkan? Kenapa nggak ada yang mau bela? Ya, akhirnya apa? Datanglah ya orang-orang yang kemudian mendatangi Al-As bin Wa'il agar mengembalikan ya hak orang tersebut. Jadi kalau mau dibeli ya sudah bayar. Tapi kalau tidak mau bayar, maka apa? Kembalikan. Ya, jadi Al-As bin Wa'il itu termasuk, kenapa dikatakan orang jahat nih, Bu? Itu termasuk yang menghina Nabi. Coba dibuka surat Yasin, Bu. Ya, ada ayat yang mengatakan qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Nah, wa huwa bikulli syai'in qadir. Ya, surat Yasin surat ke-36 ayat 79. Boleh, Bu, silakan baca, Bu. Ya, dibaca ayat yang ke-79. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Iya. Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Kemudian wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, jadi ketika itu, Ibu, dalam satu riwayat, ada riwayat yang lain yang berbeda. Tapi satu riwayat menyebutkan ini terkait dengan sosok yang bernama Al-As bin Wa'il. Jadi Al-As itu dia menghina Nabi. Jadi sambil membawa tulang, Muhammad, apakah tulang belulang sepertinya bisa dihidupkan lagi? Masa? Ya, tulang manusia yang sudah jadi tulang belulang begini akan dihidupkan kembali. Ya, jadi sambil apa, Bu? Sambil melecehkan Nabi. Ya, intinya dia tidak percaya Allah, dia tidak percaya dengan apa? Hari kebangkitan. Maka turun surat Yasin ayat 79 tadi. Ya, yaitu apa? Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan kembali tulang belulang itu, yang akan menciptakan kembali tulang belulang itu siapa? Allah yang dulu pertama kali menciptakannya. Jadi kalau menciptakan dengan disuruh untuk menghidupkan kembali, itu sebenarnya apa? Lebih mudah menghidupkan kembali. Jadi kalau kemudian menciptakan saja Allah mudah, apalagi untuk menghidupkannya kembali. Nah, itu yang menghina Nabi, Bu, itu siapa? Ini sosok ini. Yaitu apa? Al-As bin Wa'il. Ya, Al-As bin Wa'il itu jadi memang dari sisi sosial dia buruk. Ya, suka merampas harta orang, dia zalim. Ya, juga dari sisi apa? Terkait dengan penghinaan kepada Rasul nanti. Ya, ketika Rasul sudah diangkat menjadi nabi, apa? Kemudian Rasul juga dihina, ya, dilecehkan. Baik, sekalian yang terakhir adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari koalisi ini, ya, atau MOU antara tokoh-tokoh Quraisy dengan kabilah-kabilah yang lain. Pelajarannya apa, Bu? Pelajaran yang pertama, dihapusnya fanatisme kelompok.
Ya, dihapusnya fanatisme golongan. Maka Nabi di dalam hadisnya, kayaknya di buku juga ada ini. Coba di halaman 120 di alinea yang di atas itu ya. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar, aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai daripada aku memiliki unta merah, artinya harta yang melimpah ruah. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, niscaya aku akan memenuhinya. Jadi Ibu, ini terkait dengan apa? Keterlibatan Rasul dalam perdamaian. Ya, jadi Rasul itu senang, Bu. Rasul senang kalau apa? Kalau diundang, diajak untuk mendamaikan orang. Ya, Ibu nanti akan ada di sini dalam buku. Ya, bagaimana agar suku-suku itu tidak tengkar, tidak rebutan. Kan dibuat. Siapa yang duluan ada di Masjidil Haram, maka dia yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad itu. Kan Rasul bagaimana melihat gimana caranya agar para suku ini kemudian juga punya andil dan agar mereka tidak berseteru. Akhirnya masing-masing suruh pegang ujung kain, Bu ya. Kan Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Kain-kain itu dipegang oleh para perwakilan dari suku-suku tadi. Ya, jadi Rasul itu senang, Bu. Ya, karena apa? Dalam perjanjian atau kesepakatan Hilful Fudul ini, yaitu fanatisme golongan dihapus. Yang kedua terjadi perdamaian. Yang ketiga Bu? Kezaliman otomatis di Mekah hilang. Ya, jadi siapapun yang datang ke Mekah, mau dari mana saja harus dibela. Ya, itu poinnya. Nah, maka kemudian pelajaran lainnya Bu? Dibolehkan berkoalisi untuk mendapatkan kebaikan atau maslahat. Ya, termasuk misal, kan istilah koalisi banyak Bu ya, koalisi partai. Ya, misal untuk mencalonkan presiden, ada beberapa partai kemudian berkoalisi. Ya, maka dibolehkan berkoalisi, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan untuk meraih maslahat. Ya, untuk meraih kebaikan. Enggak boleh ya berkoalisi untuk keburukan. Kemudian yang pelajaran lain apa Bu? Dianjurkan untuk bersama-sama, bersatu gitu ya, dalam melakukan kebaikan. Ibu misal ada mendapatkan saudaranya, ada yang sakit, misal di antara jamaah ini ada yang sakit, maka kemudian sudah ibu-ibu, ayo kita sebagai satu bentuk tali kasih kita, ya kita sama-sama siapa yang mampu ya sesuai dengan kemampuannya. Ya misal iuran ya untuk meringankan saudara kita yang sedang dirawat misal di rumah sakit. Nah, itu termasuk yang tadi. Ya, itu bagian daripada ta'awun ya alal birri wat taqwa, yaitu satu bentuk kita saling bahu membahu ya, saling kemudian bekerja sama dalam meringankan ya kesulitan saudara kita. Terakhir Bu, silakan Bu dibuka Bu, surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ya, ini terkait dengan pentingnya kita bersama-sama ya meringankan saudara kita. Boleh silakan. Ada surat kelima ayat yang kedua, agak panjang tapi nggak apa-apa. Yang penggalan akhirnya nggak apa-apa. Yang wa ta'awanunya itu.